Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat. Sehat orangnya juga tanaman kita. Oke teman-teman, pada hari ini kita kembali lagi kunjungan bersilaturahim ke ladang atau ke lahan milik Bapak Sutrisno. Oke teman-teman ya, dimana sekarang beliau sedang memasuki masa panen cabenya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Begitu terus channel kita, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Nah teman-teman, ini dia rupanya Pak Sutris sedang melakukan apa nih Pak ya? Oh, Mas Iwan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Mas Iwan. Jadi apa ini aktivitas hari ini? Ya, ginilah Mas Iwan. Ini kan musim hujan ini ya. Jadi angin juga. Jadi cabai kita ya inilah ada yang ke bawah mungkin ya karena faktor angin juga ada buahnya. Jadi kan sayang kalau nggak kita ginikan, akhirnya nanti dia ada yang ngutip, kita spray, kita semprot, nanti banyak patah kan gitu. Jadi artinya nggak apa-apalah, namanya kita mau dapat hasil yang lebih baik ya kita harus sedikit kita berusaha supaya macam mana tanaman kita ini ya biar kena sinar matahari, biar kena oksigen, jadi biar sehat gitu Mas Iwan. Jadi ini teman-teman ya, ini memang kita harus lebih ekstra kalau tanamannya kita tinggi seperti ini teman-teman. Ini tingginya kalau Bapak berapa meter ini? Ya kurang saya tinggi 1,6, mungkin cabai kita mungkin 1,65 lah, kita 1,7. Jadi kalau berdiri teman-teman ya, jadi cuma nampak kepalanya aja. Bareng bersama pemilik lahan ini Pak Sutrisno. Sekarang nampaknya beliau bisa tersenyum lebar karena sudah panen teman-teman. Dan nampaknya walaupun sudah dikutip, kita lihat tadi keliling-keliling buahnya masih banyak sekali. Sekarang gimana perasaan Bapak menanam cabai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Iwan ya. Kita jumpa lagi yang kedua pada pagi hari ini. Walaupun tadi gerimis, ya alhamdulillah Mas Iwan sempatkan datang ke lokasi tanaman cabai kita. Dan salam buat teman-teman petani cabai se-Indonesia khususnya dan Jogja, Sukamandi Hilir dan Sidodadi. Pada pagi hari ini ya alhamdulillah kita rahmat Allah Subhanahu wa taala, hasil kita pada musim tanam pertama saya ini ya dikatakan memuaskan lah. Artinya memuaskan, kita tuh nggak lupa kita harus bersyukur kepada Allah ya. Pada hari ini, pagi ini kita kutipan ke-9 Pak Iwan ya. 9 kali. Jadi kutipan ke-9 kita belum tahu berapa kilo. Iya betul. Jadi kalau kita cerita lah, mungkin Mas tadi bertanya ya. Kalau kutipan pertama saya itu dalam lahan lebih kurang 3 rantai ya kan, 3 rantai itu yang pertama dapat 3 kilo. 3 kilo kalau kata petani itu nyewoi lah Mas Iwan. Iya betul. Yang kedua itu mungkin selang kurang lebih 4 hari naik menjadi 6 kilo. 6 kilo ya Mas Iwan ya. Yang ketiga itu nggak salah naik menjadi 20 kilo. Oh banyak naiknya ya Pak. Dan yang keempat seingat saya itu dia melonjak terus mencapai 35 kilo. Terus ke berapa tadi, keempat ya? Sekarang kelima. Dan kelima itu melonjak menjadi 97 kilo. Terus ke 6 saya pun heran ya kan, dikutip kok nggak siap-siap. Jadi yang ngutip kan hari itu Mas Iwan kurang lebih 6 orang. Iya. Ya, 6 orang. Yang ke-6 itu Pak ya. Nah, yang ke-6 jadi nggak siap, tinggal inilah tiga bedengan ini belum siap. Jadi kan hari itu mungkin harga cabai dikata lumayan ya. Jadi saya bilang sama pekerja, udah lembur aja lah ya kan gitu. Saya tambahilah jadi 120 itu. Kok saya heran kok dapat 220 kilo Mas Iwan. Oh yang ke-6. Yang ke-6 220 kilo.
Dan yang ketujuh, selang dapat 3 hari ya naik menjadi nggak salah semalam saya jual dengan agennya 250 kilo. 250 kilo. Dan yang ke-9 ini tadi ke-8 ya? Ke-8 apa 9 tadi Mas? Tadi ke-7. Ke-7, ke-8 naik sedikit menjadi 200 berapa? 247 nggak salah itu Mas. Oke. Dan ini Oke Pak ya, sekarang nampaknya harga cabai cukup lumayan ya dari petani Pak ya. Dari petikan pertama sampai sekarang yang ke-9 sudah balik modal belum ini Pak? ya gini Mas Iwan ya, kalau harga ini kan variasi, mungkin hari ini naik ya, mungkin nanti kita turun. Jadi kalau kita hitung rata-rata ya, kan ada variasi Mas Iwan, ada harga 33, 30, 23, bahkan 47. Kita rata-rata 30.000 aja lah Mas Iwan. Rata-rata 30. 30.000. Jadi kalau Mas Iwan tanya sudah balik modal atau tidak? Dalam kutipan ini di atas lawe ke-8 semalam saya jumlahkan ya, saya jumlahkan uang, tapi kilonya saya nggak ingat Mas Iwan. Iya. Uangnya aja yang ingat dulu. yang enak uangnya lagi. Iya. Kalau uang dapat kurang lebih 16 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah 16 juta. Jadi kalau kita modal udah balik, karena kita modalnya dalam hitungan perantainya kurang lebih 4 juta, jadi 12 juta Mas Iwan ya. Jadi udah balik modal, dapat kita debit sedikit ya kan, itu kurang lebih 4 juta. Apa sih perawatan yang dilakukan oleh Pak Sutris sehingga cabenya bisa subur dan berbuah lebat? Nah, kira-kira bisa diceritakan Pak? Kalau ditanya Mas Iwan ya, kalau saya penanaman itu yang saya utamakan dulu lahan bedengan kita ya. Kalau rata-rata udah tahu lah berapa ukurannya, udah tahu lah petani cabai ya. Tapi yang paling penting kalau pakai kotoran atau kotoran hewan sih ya, kompos ya, kompos itu saya harapkan teman-teman difermentasi lah ya, bisa menggunakan M4 atau 21. Artinya gini, kita tidak kecewa, rata-rata kalau tidak difermentasi ya, nanti pada masa dia mulai bunga, banyak yang fusarium, mati gadis atau kena bakteri atau di lahan, kita juga spray dengan sepatulah, mau pakai jenis fungsi apa, yang penting spray baru tutup mulsa. Jadi kalau ditanya pengecoran ya, kalau saya pengecoran pertama sampai ketiga saya pakai dosis 1,5 gram dengan multi NP. Ini dia multi NP-nya Multi NP ya, 1,5 gram ya kan dalam satu pohon. Berarti kalau kita 1.000 pohon kurang lebih 1 kilo hingga 2 kilo ya, pakai ini multi NP ya. Panjang sekali ya Mas Iwan ya. Untuk saya untuk intake ya, saya gunakan yang paling produk unggulan saya yang saya pakai Promotin Mas Iwan. Promectin ya, Promotin. Saya rolling dengan Deltamax, satu lagi dengan Samit. Tapi unggulan saya tetap Promotin. Mungkin sudah saya jelaskan pada video yang pertama. Ini untuk mengendalikan hama apa ini Pak ya? Kutu-kutuan. Kutu-kutuan. Kalau punginya atau untuk ulatnya Pak apa ya? Kalau ulatnya mungkin untuk di awal-awal umur 0 sampai 1 bulan saya belum pakai intake untuk ulat yang mahal-mahal, yang biasa standar aja lah. Kan mungkin ada di bio sama agak murah. Tetapi kalau udah memulai dia udah rimbun, buah udah banyak, mungkin kalau itu lagi nggak ampuh Mas. Kita pakai Proprea. Ini dia memang. Ini andalan petani nih. Baik petani cabai, bawang, untuk ulat pakai Proprea teman-teman ya. Jadi Proprea ini saya sudah buktikan dia 10 hari Mas Iwan masih bersih daun itu. Jadi artinya hama lama untuk kembali ke tanaman kita. Ya. Oke Pak ya, jadi kan sebelum Bapak petani cabai beralih ke cabai, Bapak adalah kuli bangunan ataupun tukang Pak ya. Jadi yang Bapak rasakan dulu sama yang sekarang gimana Pak? Sebetulnya gini Mas Iwan, Allah itu mengasih rezeki kepada umatnya itu berbeda Mas Iwan. Iya. Ya kalau kita petani cabai semua mungkin nggak ada yang buat rumah kan gitu kan. Jadi gini ya. Jadi kan gini Mas Iwan, Allah itu menitipkan sesuatu kepada umatnya itu, dia memang orang ini bisa kan gitu. Jadi kenapa saya tidak mengatakan petani cabai ini
petani penghasilan nomor satu bisa. Ya banyak seperti ya tukang bangunan, petani yang lain itu ada rezekinya Mas Iwan. Ya, betul. Siap. Jadi gini, kalau ditanya saya ya lebih enak mana kulit petani cabai tentang nukang bangunan. Sebetulnya sama saja Mas Iwan. Intinya tinggal niat Mas Iwan. Niat. Ya kalau saya rasakan ya kan mungkin dalam petani cabai ini banyak saya ketemu dengan anak istri, dengan cucu. Kalau di bangunan kadang merantau kadang-kadang setahun, setengah tahun berbulan gitu. Mas Iwan. Jadi alhamdulillah pada tanaman cabai ini saya rutin di rumah, jadi bisa ketemu anak istri. Dan soal hasil sebetulnya hasil itu tergantung kebutuhan orang Mas Iwan. Ya. Jadi kayak saya rasakan ya kan. Ya dulu pun di bangunan ya ada hasil Mas Iwan. Ya. Di cabai pun ada hasil. Tinggal kita menyikapinya. Tapi kalau saya pribadi ya kan, ya cabai ini mungkin Allah itu ngasih petunjuk saya untuk kesini ya mungkin di sini rezeki saya lebih bagus gitu aja Mas Iwan. Jadi kalau dikatakan udah hasil ya tadi dikatakan modal udah kembali kurang lebih dapat 16 juta mungkin kalau kutipan ini saya katakan nggak usah banyak-banyak Mas Iwan dapat 200 kilo aja kali 3 ya kan bukan 6 juta kan. Jadi sudah terkumpul sampai detik ini sudah 20 juta lebih gitu ya. 20 juta lebih. Jadi alhamdulillah saya kan pada penanaman awal itu ada niat. Saya kan masih punya anak lajang kecil. Iya. Ya keretanya masih tetap odong-odong Mas Iwan. Kadang teman-temannya itu keretanya sudah netting ya. Kadang kasihan. Tapi dalam saya bilang sama anak saya udah Dek, kalau memang rezeki kita tanam benih bagus saya belikan kamu kereta. Ya alhamdulillah saya sudah belikan kereta fiction Mas Iwan. Alhamdulillah. Ada yang enggak baru lah Mas Iwan second harga 9 juta. Jadi hasil dari cabai ini Pak ya. Betul. Oke teman-teman, mantap sekali ya. Jadi apapun profesinya teman-teman ya, intinya kita harus yakin teman-teman bahwasanya Allah tuh ngasih rezeki dimanapun, yang penting kita ada niat dan usahanya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin barangkali sekedar demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman seluruh petani cabai Indonesia. Sampai ketemu lagi di lahan ini lagi bersama Pak Sutris dan saya tentunya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.